Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran saya. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, dalam video kali ini kita akan belajar materi fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih dengan judul Toharoh atau bersuci. Dalam bab bersuci ini, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang toharoh. Adapun definisi toharoh yaitu toharoh secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu at-toharatu yang artinya sama dengan an-nadhafatu yaitu bersih, kebersihan atau kesucian. Kemudian definisi toharoh secara istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat dan tawaf. Nah, kegiatan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis meliputi badan, pakaian, dan tempat. Kemudian tujuan toharoh itu sendiri adalah untuk menghilangkan najis dan hadas agar ibadah yang dikerjakan menjadi sah. Kemudian dalil yang mengandung perintah menjaga kesucian terdapat pada Quran surat Al-Muddatsir ayat 4-7 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kemudian selanjutnya yaitu membahas mengenai pembagian toharoh. Di toharoh berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah yang wajib. Hal ini menunjukkan Islam sangat mementingkan kebersihan pribadi umatnya. Bagi seorang muslim yang ingin mengerjakan sholat, wajib bersuci terlebih dahulu, baik bersuci dari hadas maupun najis, karena bersuci merupakan syarat sah mengerjakan sholat. Nah, setelah pembagian toharoh, kita perlu mengetahui pembagian toharoh itu ada berapa sih? Pembagian toharoh itu ada dua, yaitu yang pertama toharoh ma'nawiyah, dan yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Kemudian di sini pembagian toharoh yang ma'nawiyah adalah toharoh hati. Maksudnya mensucikan hati dari segala perbuatan dan maksiat. Jadi di sini maksudnya toharoh ma'nawiyah adalah menghilangkan hal-hal yang di situ istilahnya kayak penyakit-penyakit hati. Nah, seperti kita iri atau syirik dan sebagainya, itu termasuk itu adalah kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Nah, cara membersihkannya gimana? Yaitu dengan melakukan toharoh ma'nawiyah itu sendiri. Terus yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Jadi toharoh hissiyah ini adalah toharoh badan dengan mensucikan diri dari hadas dan najis. Jadi bedanya toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah di sini adalah kalau toharoh ma'nawiyah itu yaitu membersihkan hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Sedangkan toharoh hissiyah yaitu cenderung ke perbuatan yang di situ berbentuk fisik. Nah, semisal di sini kita mensucikan diri dari hadas dan najis. Contohnya seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang najis dan hadas. Nah, najis dan hadas ini adalah yang dibersihkan nantinya. Maksudnya tadi kita kan sudah membahas toharoh. Nah, toharoh itu membersihkan apa sih? Gitu. Jadi toharoh itu membersihkan najis dan hadas. Kemudian apa itu najis? Ya, jadi najis di sini adalah secara bahasa disebut dengan an-najasah,
yang mempunyai lawan kata dari suci atau toharoh. Sedangkan najis secara istilah adalah sebuah istilah fikih yang dalam pandangan syariat Islam mengacu pada hal-hal yang tidak suci. Kemudian di sini yang termasuk benda-benda yang termasuk najis adalah yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain manusia. Kemudian darah haid dan nifas. Kemudian ada lagi kotoran yang keluar dari jalan depan maupun belakang atau kubul dan dubur. Terus kemudian selanjutnya ada kotoran hewan. Kemudian ada anjing dan babi. Kemudian nanah. Dan yang terakhir, semua binatang yang diambil dari tubuhnya. Nah, di situ ya. Di situ adalah pembagian benda-benda yang termasuk najis dan ini perlu disucikan atau dengan menggunakan toharoh. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas tentang tingkatan najis dan cara mensucikannya. Jadi berdasarkan tingkatannya, najis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama najis mukafafah atau najis ringan, kemudian yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis yang berat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya najis mukafafah itu adalah najis ringan yang cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian najis mukafafah hanya terdapat pada air kencing bagi laki-laki saja yang belum berusia 1 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian selanjutnya di sini ada najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini berbeda lagi dengan najis mukafafah. Kalau tadi mukafafah itu ringan, kalau mutawasitoh itu adalah sedang. Dan najis mutawasitoh atau najis sedang ini adalah najis yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, maksudnya di sini seperti tadi, kubul dan dubur ini adalah jalan depan ataupun jalan belakang manusia, baik manusia maupun binatang. Nah, wujudnya apa saja sih? Jadi kalau yang keluar dari kubul itu adalah air kencing dan yang keluar dari dubur itu adalah kotoran. Seperti itu. Kemudian cara mensucikannya yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis dengan air yang mengalir sampai hilang zatnya, baik rasa, warna, ataupun baunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian najis mutawasitoh. Nah, jadi di sini najis mutawasitoh itu juga dibagi lagi ya, dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Kemudian di sini kita perlu ketahui yaitu najis ainiyah itu adalah najis yang terlihat oleh kasat mata. Jadi yang tampak ya, yang tampak kita lihat di situ itu namanya najis ainiyah. Kemudian baik di situ rupa maupun bentuknya. Jadi seperti nanah, darah dan kotoran baik itu kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Kemudian itu kencing juga, baik itu kencing manusia maupun kencing binatang. Kemudian adapun cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan wujudnya terlebih dahulu sehingga rasa, bau dan warnanya tidak tampak bekasnya. Nah, setelah dihilangkan zatnya, kemudian kita menyiramnya dengan air yang mengalir sampai bersih. Kemudian yang kedua yaitu najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak wujudnya atau najis yang sudah kering. Nah, maksudnya di sini adalah semisal ada kotoran cicak di baju kita, kemudian kotorannya itu sudah hilang. Nah, otomatis kita tidak tahu kan di situ ada najisnya atau enggak. Nah, itu namanya adalah najis hukmiyah. Jadi tidak tampak wujudnya tetapi dihukumi najis. Nah, sehingga tidak terlihat wujudnya. Seperti itu. Kemudian cara mensucikannya ialah dengan mengalirkan air pada najis tersebut sampai hilang warna, bau dan rasanya.
Kemudian pembahasan yang kedua setelah najis, yaitu kita akan membahas mengenai hadas. Apa itu hadas? Hadas di sini maksudnya adalah secara bahasa hadas berasal dari kata hadatha yang artinya peristiwa. Kemudian sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan seseorang yang sedang dalam kondisi tidak suci sehingga menyebabkan tidak sahnya ketika beribadah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pembagian hadas. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah hadas atau keadaan seseorang tidak suci yang harus disucikan dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak menjumpai air. Jadi contohnya hadas kecil adalah ketika kita membuang air kecil atau buang air besar seperti itu. Nah, itu bisa disucikan dengan berwudu maupun dengan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu ada hadas besar. Hadas besar ini adalah hadas yang keadaan seseorang yang tidak suci yang dapat disucikan dengan mandi besar atau mandi janabah atau dengan tayamum. Kemudian seseorang yang sedang hadas itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, iktikaf, dan memasuki masjid. Kemudian penyebab terjadinya hadas besar yaitu yang pertama adalah haid, kemudian yang kedua adalah junub, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita sudah mengetahui pengertian dari toharoh, kemudian di situ kita juga mengetahui apa itu najis, dan yang kedua kita juga sudah mengetahui apa itu hadas dan pembagiannya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.